Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sahabat Bima Putra Channel. Saat ini kita berada di Monumen Pancasila Sakti, atau yang sering kita kenal adalah di Lubang Buaya. Nah, di sini kita akan bertamasya ya, melihat bagaimana situs-situs sejarah yang bercerita tentang revolusi pemberontakan G13 PKI pada September 1965. Saat ini kita berada di mendekati tempat lubang sumur tempat para jenderal dibunuh, dan di sini juga kita bisa melihat beberapa prasasti tentang Pancasila. Nah, itu rekan-rekan semua. Kita lihat di sana adalah sumur maut, tempat 6 jenderal dan 1 perwira pada kala itu dikubur setelah disiksa dan dibunuh oleh gerombolan G13. Rekan-rekan semua, ini adalah salah satu situs tempat bangunan di mana para jenderal disiksa dan dibunuh karena difitnah dengan Dewan Jenderalnya. Di dalamnya terdapat diorama terkait mengenai kondisi pembunuhan atau penyiksaan atas jenderal tersebut. Nah, ini Bapak Ibu semua, ini ada diorama. Ini menggambarkan situasi ketika para jenderal yang diculik oleh gerombolan G13 dengan fitnah Dewan Jenderal yang menggulingkan Bapak Presiden Soekarno. Nah, ini ada Majen R. Suprapto, Brigjen Sutoyo, ada Majen S. Parman, dan juga Letu Pierre Tendean. Diorama ini menggambarkan kondisi gambaran ketika pada waktu itu dilaksanakan gerakan 30S tahun 1995. Nah, dalam diorama ini kita bisa melihat ya bagaimana kekejaman gerakan 30S menyiksa para jenderal yang difitnah ingin menggulingkan Bapak Presiden Soekarno. Pasukan-pasukan yang mengeksekusi ini adalah pasukan angkatan kelima yang menjadi binaan daripada PKI untuk menyiksa hingga meninggal para jenderal tersebut. Inilah dari sisi lain yang bisa kita lihat ya. Di dalam diorama ini ataupun di dalam rumah ini memang dibuat sedemikian rupa kondisinya seperti pada kondisi ketika tahun 1965. Beliau hanya menggunakan kain sarung dan kemeja berlengan panjang. Ditemukan 2 pecahan peluru yang bersarang di dada sebelah kanan. Selaku nomor Jenderal Haryono diculik dan langsung dibunuh di rumahnya. Pada waktu penculikan, hanya beliaulah yang keadaannya sangat menyedihkan, karena beliau hanya menggunakan pakaian yang paling minim, sebuah celana pendek dan kaos singlet. Nah, kalau di sini inilah tempat ya yang para petinggi gerakan 30S ini mengadakan rapat dan juga menyusun rencana untuk kudeta. Nah, ini menjadi saksi sejarah di mana ada beberapa militer dan juga fungsionaris PKI yang mengadakan rapat di sini. Di dalam diorama ini memang dibuat semirip mungkin dengan kondisi saat ini, di mana memang tempat maupun bangunannya tidak dirubah secara signifikan.
beberapa ornamen yang masih asli ini masih dipertahankan, seperti tempat duduk, kemudian lemari, kemudian tempat tidur ya, masih dibuat seperti yang asli. Di luar ya terdapat juga meja kursi yang masa lalu ya. Ini kalau kita di rumah kakek nenek kita pasti ada nih kursi dan meja seperti ini. Iya, kelihatan kita dari luar di bagian belakang ya, dari rumah komando Gerakan 30S yang berada tepat di sebelah kanan daripada ruang eksekusi. Suasana di sini mungkin tidak seperti zaman-zaman dulu ya, tapi sudah dibikin sedemikian rupa sehingga tidak terlalu seram. Dan di sana juga ada bangunan-bangunan yang masih tertahankan seperti zaman tahun 1965. Nah, rekan-rekan semua, ini adalah dapur umum tempat Gerakan G30S ini untuk mendapatkan suplai makanan dan sebagainya. Dapur umum ini memang dipersiapkan khusus ya untuk kelangsungan Gerakan G30S yang ada di Halim. Nah, di sini ada tempat istirahat, dan ini ada juga bekas wajan tempat dapur umum, dan ini juga adalah tempat kalau orang Jawa bilang jaringan buat tempat bikin minum dan persediaan lainnya. Ini adalah bangunan kedua setelah tadi kita bicara rumah komando. Ini adalah dapur umum. Nah, bagaimana dapur umum ini tempat bentuknya? Nanti kita lihat ya. Tempatnya sih tidak terlalu besar ya. Cuman memang sepintas saya lihat tadi bentuknya tidak per kamar-kamar ya. Jadi kayak los-losan gitu. Ada kayak tempat untuk tempat makan bareng, yaitu ya, lesehan yang di atas lincak ya, kalau orang Jawa bilang itu. Dan juga ada juga tempat kursi meja di area depan. Nah, rekan-rekan semua, inilah menjadi bangunan utama daripada Monumen Pancasila Sakti, di mana di sini terdapat ya patung dari 7 pahlawan revolusi. Ada Bapak Ahmad Yani, ada Bapak R. Suprapto, Bapak S. Parman, Bapak Sutoyo Siswomiharjo, Bapak DI Panjaitan, dan juga Kapten Anumerta Pierre Tendian. Nah, inilah suasana di sekitar daripada monumen, dan di sana kita lihat itu adalah sumur maut, tempat para jenderal dibunuh ataupun dibuang, ditanam setelah mereka mengalami penyiksaan di ruangan ini. Dari dekat ya kita bisa melihat patung dari 7 pahlawan revolusi di bawah dari patung Garuda Pancasila. Di bawahnya ini kita bisa melihat adanya diorama bagaimana prosesi daripada pembunuhan atas 7 pahlawan revolusi ini yang dilakukan di Lubang Buaya ini oleh pasukan Gerakan G30S. Di sini kita bisa melihat ya bagaimana proses sejarah ya, dari mulai ditangkapnya para jenderal dari rumah dinas mereka di arah Menteng, dibawa ke daerah Lubang Buaya, hingga kemudian dilakukan penyiksaan dan pembunuhan. Nah,
Dan di sini kita juga bisa lihat bagaimana peran daripada tentara dalam melakukan penumpasan terhadap gerakan G30S, dan juga pada akhirnya adalah pemakaman terhadap 7 pahlawan revolusi ini secara militer. Sekarang kita akan melihat bagaimana kondisi daripada sumur maut, tempat para pahlawan revolusi itu dibuang secara kejam oleh gerakan G30S. Setelah disiksa dan kemudian mereka dimasukkan ke dalam sumur maut ini. Kita bisa melihat semua bagaimana sumur maut itu sangat kecil sekali, dan para pahlawan itu dibuang secara vertikal, dimasukkan ke dalam sumur yang kecil ini. Nah, ini Bapak Ibu semua, bagaimana kondisi daripada sumur maut. Tidak terlalu besar ya, karena memang dia bukan sumur untuk minum, dan di sini untuk hanya menanam para mayat-mayat mereka yang disiksa. Oke, demikian liputan kita terkait mengenai Monumen Pancasila Sakti yang berada di sekitar Halim, daerah Lubang Buaya, dan kita bisa melihat sejarah bagaimana kejamnya sebuah pemberontakan. Long life Indonesia, sehat selalu, sukses selalu, jaya terus Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.